Halo semuanya, bersama saya Tirza Bonyadone, kembali lagi dengan program podcast Kosakata, Kosa dan Kata-Kata. Kali ini kita akan membahas seputar dengan PCH Store dan juga membahas seputar dengan produk UMKM. Kalau ketong tahu sendiri ya, UMKM lokal yang ada di Tanah Papua berlimpah sekali. Tapi seperti apa percakapan kita dengan narasumber kita yang terakala kece dari sebelum-sebelumnya? Sudah ada Kakak Vita Faidiban. Halo Kakak. Halo Kak Tirsa. Luar biasa sekali ya, hari ini yang cantik yang datang. Kalau kemarin ganteng, sekarang yang cantik. Luar biasa Kakak, gimana kabarnya? Kabar baik sekali. Terlihat sekali, terpancar dari senyumnya begitu. Asik. Kakak, kira-kira hari ini melewati banyak tantangan tentunya ya. Ketong sudah melalui COVID-19 juga. Dan tentunya era gencar-gencarnya UMKM lokal ini semakin dipres juga. Tanah Papua tak boleh ketinggalan. Harusnya. Ya itu dia, harusnya. Tapi ketong juga kepo nih, kakak punya latar belakang ini seperti apa? Mungkin teman-teman Kosakata ingin tahu juga. Kakak Vita ya, sapa akrabnya, benar Siap, kakak? benar. Kesehariannya apa dan kakak ini sebagai apa? Silakan. Siap. Kalau saya sendiri biasa disapa seperti yang tadi Kak Tirsa bilang Vita, jelasnya adalah Vita Faidiban. Kemudian latar belakang saya S1 Informatika. Kemudian saya sekarang bergerak untuk bersama-sama dengan teman-teman UMKM bagaimana caranya bisa memajukan UMKM di Tanah Papua untuk tidak kalah bersaing dengan teman-teman UMKM lainnya di luar. Keren sekali ya, dari informatika langsung terjun bebas istilahnya ya. Iya. Langsung di dunia bisnis. Kakak kira-kira dari informatika, terus tiba-tiba masuk ke dunia bisnis nih, latar belakangnya kenapa? Kalau latar belakang sebenarnya ternyambung juga ya, tapi karena saya nih dulu di Wamena, kenapa saya rindu sekali dan terjun untuk membantu teman-teman pelaku UMKM? Yes. Karena waktu di Wamena itu ada punya sejarah juga ketika saya tinggal dengan orang-orang yang benar-benar kaya. Kenapa saya bilang kaya? Kaya akan alam, kaya akan semua yang mereka punya di atas. Mereka tuh hari-hari bercocok tanam, ya, yang mana basicnya atau latar belakang dari lahir memang sudah lahir sebagai petani ya. Orang tua mengajarkan untuk bercocok tanam di atas. Kemudian hari-hari saya hanya duduk di tempat itu karena kebetulan suami bertugas di atas dan melihat aktivitas mama, adik-adik di situ bercocok tanam. Hari-harinya cuman bawa hasil tani ini ke pasar. Begitu setiap hari yang saya lihat. Dan timbullah keinginan saya untuk bagaimana caranya, sebenarnya tong punya alam nih kaya, tapi bagaimana caranya ini tong bisa buat dia jadi sesuatu yang bermanfaat dan dikenal luas begitu. Tidak hanya ada di Wamena tapi dia bisa keluar kayak begitu. Keren sekali, yang artinya juga punya kerinduan yang mulia sekali. Betul. Untuk memang memperkenalkan ketong punya produk-produk dan memang memasarkan hal-hal yang mungkin mama-mama yang ada di Wamena bisa lihat dan mungkin bisa join ya bersama dengan Pitch Store juga ya. Betul. Dan ini menurut saya keren sekali, kakak dari Wamena bisa terjun langsung ke Jayapura. Siap. Jadi kira-kira motivasinya apa nih? Kenapa tidak stay saja di Wamena ini? Ya, motivasi saya pertama sekali adalah yang tadi membantu teman-teman pelaku UMKM. Di Wamena itu agak sulit ya, bagaimana pemerintah di atas kita coba berdiskusi atau bicara soal bagaimana caranya pengembangan di atas, tapi memang teman-teman di atas juga kita tidak bisa merubah pola pikir atau membentuk mereka menjadi seperti sesuatu yang kita inginkan dengan membalikkan telapak tangan. Sangat-sangat rumit dan saya coba untuk turun, sebenarnya sebelum turun ke Jayapura, saya mencari satu wadah atau instansi atau apapun itu yang benar-benar bisa mempunyai, yang benar bisa membantu teman-teman pelaku UMKM itu atau mempunyai visi misi untuk membangun Papua melalui hal-hal tadi itu. Jadi kita tidak usah berbuat hal yang orang harus lihat atau besar sekali, namun dengan hal-hal kecil pun kita sudah berkontribusi untuk membangun Papua sendiri. Kayak begitu. Cakep ya, jadi dari hal-hal kecil ya, kadang ya ketemu punya masyarakat sendiri terlalu berekspektasi yang besar-besar dulu. Tidak mau coba dulu melangkah dari langkah yang kecil. Dan ini menjadi PR yang besar juga bagi kita sebagai orang Papua, bahkan penggerak UMKM seperti Kakak Vita ini juga. Betul. Untuk benar-benar juga memperkenalkan UMKM yang sebenarnya. Iya, dan masih ada lanjutannya Kak Tessa. Jadi itu setelah saya coba untuk lihat-lihat, kemudian saya ketemu dengan yang namanya Papua Muda Inspiratif. Sebelum Papua Youth Creative Hub yang kita kenal adalah Papua Muda Inspiratif sebelumnya.
Nah, itu saya lihat kepengurusan di dalam ternyata ada saudara saya di dalam. Ya, kenapa saya bilang saudara? Karena memang kita dari kecil sama-sama, terus memang adalah kayak saudaranya, dan itu Kak Olivia Romere. Kemudian saya coba kontak dia untuk bagaimana caranya saya bisa bergabung di Papua Muda Inspiratif, karena visi misi daripada Papua Muda Inspiratif atau Papua Youth Creative Hub sekarang itu luar biasa, dan dampaknya sudah saya rasakan. Terima kasih banyak sekali untuk Papua Youth Creative Hub atau yang sebelumnya disebut sebagai Papua Muda Inspiratif. Wah, keren sekali, dari PMI ya, biasa anak muda panggil tuh PMI, dan ya sekarang sudah ada pitch atau mungkin buat masyarakat yang biasa bilang PCH begitu ya. Dan sebenarnya kita juga ingin tahu nih, dari UMKM kan pasti skalanya banyak ya, dan sekarang ada ini namanya PCH. Tentunya masyarakat ini pasti kepo. Sebenarnya pitch store ini apa kakak? Dia mau bergerak ini apa? Sampai mungkin masyarakat dong bisa taruh dong barang-barang yang mungkin ya dengan skala nasional bisa terkenal juga, seperti kakak-kakak dong punya produk yang saat ini terkenal di pitch store. Silakan. Betul. Jadi pitch store sendiri itu adalah wadah di mana teman-teman pelaku UMKM Papua khususnya bisa menaruh produknya mereka untuk kita jual. Jadi sebagai tempat pemasaran gitu. Untuk teman-teman kan kalau untuk UMKM sendiri kita lemahnya di situ ya. Kita mau kasih masuk tempo produk di Saga, tapi ada aturan-aturan main yang begitu banyak, begitu yang harus kita ikuti. Dan teman-teman ini sebenarnya belum mampu, dan kita sendiri dari Papua Youth Creative Hub juga selalu mendorong ya, membantu dengan memberikan link ataupun informasi terkait bagaimana caranya mengurus semua izin-izin itu. Terus kita juga sekarang karena adanya pitch, mereka sudah punya tempat pemasaran tanpa harus takut. Saya harus buang kemana nih? Saya produksi tapi saya tidak tahu di tempat. Begitu. Jadi ada pitch store sebagai wadah atau tempat pemasaran buat semua produk UMKM Papua khususnya. Wes, ini keren sekali karena memang ya saya sering datang ke sini tuh kalau lihat pitch store ini, bukan barang-barang lain. Ini UMKM lokal punya nih, Papua Pride sekali. Dan saya dengar-dengar barang-barang yang di dalam ini dibuat oleh orang asli Papua ya? Benar Kak Tirsa. Ini semua buatan anak-anak asli Papua. Tidak hanya tong anak muda, tapi mama Papua juga dong produk-produk juga. Karena tong anak-anak muda ini belajar juga dari mama-mama. Jadi tidak kalah bagusnya produk dari mama-mama maupun anak muda. Wah, ini keren sekali ya. Artinya ada kolaborasi nyata juga. Benar. Tompu mama-mama juga terkalah saing dengan anak-anak muda. Tapi sebenarnya Kakak Vita, yang jadi pertanyaan juga, sebenarnya yang membedakan ya pitch store dengan store-store lain itu apa? Karena kan sorry to say, kita juga akan bersaing ya. Dan kenapa sih alasannya orang Papua harus join ke pitch store? Taruh dong barang-barang di sini untuk mungkin pergerakan dari UMKM lokal ini secara nyata. Silakan. Siap. Kalau perbedaannya sendiri sudah Kakak Tirsa sendiri sudah sebut bahwa di pitch store ini adalah wadah untuk teman-teman muda Papua atau teman-teman UMKM Papua. Jadi produk yang di dalam adalah produk asli buatan orang asli Papua dan lebih kepada produk yang mengangkat komoditi unggulan dari tanah Papua. Jadi produk olahan sagu, produk kopi, ketemu komoditi-komoditi unggulan terus ada buah merah kayak gitu-gitu yang memang diinovasi, dibuat secara baik sehingga menjadi suatu produk yang awalnya mungkin orang tidak bisa makan, orang tidak mau barang itu, kayak orang saya tidak suka sagu, tapi dengan adanya kue sagu, dengan adanya bembeng sagu, dengan adanya keripik sagu, dengan sendirinya mereka sudah makan sagu gitu. Begitu. Jadi itu yang menjadi keunikan. Pitch store sendiri adalah pusat oleh-oleh sebenarnya. Jadi dia tempat di mana kalau orang-orang dari luar Papua datang, kalau mau cari tempat oleh-oleh selain di Amadi, tempat-tempat lain, pitch store pun menyediakan barang-barang yang memang sudah ada di luar sana kayak gitu. Benar sekali, dan menurut saya sendiri ya packagingnya itu luar biasa Kak. Benar. Beda dari yang lain. Jadi benar-benar menunjukkan sisi lain. Meskipun tong berjualan, tapi dia punya packaging tuh mantap. Betul kan Tirsa. Jadi teman-teman pengurus dari Papua Youth Creative Hub Pergerakan ini juga aktif sekali untuk melakukan membuat program-program untuk dibantu dari sisi packagingnya. Kemudian ketemu pembina sendiri dari Badan Intelijen Negara juga tetap support dan mendukung kita untuk terus bagaimana caranya barang ini dia bisa sama seperti teman-teman di luar Papua punya produk begitu. Jadi teman-teman dari pergerakan juga
selalu mendorong itu. Salah satunya mungkin dari kakak Aksa, Mina, terus kemudian kakak Elia Musarawar yang sudah duluan untuk melakukan program-program itu. Jadi kita tinggal meneruskan sebenarnya. Begitu Kakak Tirsa. Jadi istilahnya kayak Ketong ini bukan hanya sekedar kayak kasih masuk saja, tapi kita benar-benar meneruskan apa yang sudah dimulai. Betul. Nah, kira-kira nih Kakak, sebenarnya ada dampak baik kah ketika orang mungkin ya menaruh display-display mereka atau barang-barang mereka, makanan lokal kah, entah itu mungkin baju yang mungkin dibuat, terus mau kasih masuk ke PCH, sebenarnya ada dampak yang sudah terlihat nyata kah bagi pelaku-pelaku UMKM yang sudah join di Peach Store ini sendiri? Iya, jadi kalau dampaknya sudah banyak sekali ya. Jadi tidak hanya Tong punya binaan-binaan yang sudah lama bergabung dari 2019 yang memasukkan produk di sini, tapi ternyata teman-teman pelaku UMKM yang baru juga sudah merasakan hal itu. Jadi yang awalnya mungkin Dong cuman bisa berjualan ke sana kemari, terus menawarkan dari salah satu orang ke orang lain atau rumah ke rumah atau keluarga ke keluarga. Nah itu tidak seperti yang Tong bayangkan, Dong bisa dapat banyak atau apapun itu. Kemudian ya tahulah Tong punya Papua nih punya alokasi yang begitu besar. Jadi setelah jualan juga tetap uang itu kembali lagi untuk kegiatan harian atau Tong bantu Tong keluarga lagi. Tapi dengan masuk di ini kan semua tertata ya. Jadi mereka memasukkan produk, mereka akan ambil uang itu di tanggal 28, jadi di akhir bulan. Baru mereka bisa menerima Dong punya semua uang produk yang laku kayak begitu. Jadi di situ juga kita tidak hanya semata-mata hanya bantu menjualkan, tapi seperti yang tadi saya bilang, kita membantu mereka dari sisi-sisi yang lain, seperti tadi membantu dari packaging, kemudian memberikan link seperti pelatihan-pelatihan mungkin untuk membantu teman-teman pelaku UMKM ini bisa mendapatkan izin-izinnya tadi. Kemudian ya lebih kepada edukasi, memberitahu mereka bahwa harus bisa membedakan uang usaha dengan uang yang mana harus untuk keluarga. Kayak begitu. Jadi dampaknya sudah mereka rasakan. Sudah dirasakan gitu. ya. Meskipun dengan marah-marah. Oh pasti ya, kalau macam marah-marah tuh kayaknya bukan orang Papua kan. Tapi itu bagian dari, istilahnya kayak Tong juga mengasah Tong punya skill. Dan juga Tong punya bagaimana sih mengayomi perekonomian. Karena kan kadang kan kalau sudah ada pemasukan, pengeluarannya juga lebih banyak. Nah itu jadi PR. Tapi sebenarnya Peach juga jadi wadah untuk kita mengontrol ya sistem ekonomi dari UMKM itu sendiri. Dan kira-kira nih Kakak, kalau misalnya Tirza yang mau join. Tadi kan saya dengar Kakak tuh banyak sekali yang membantu UMKM lokal dari Peach Store ini sendiri. Saya mau join, saya punya UMKM sendiri nih. Tapi saya tidak tahu cara joinnya itu seperti apa. Oke, jadi istilahnya masuk ke Peach Store nih seperti bagaimana? Karena kan kadang orang tanya-tanya, toh itu barang apa kah? Mau join ke situ bagaimana? Bayar kah? Benar, betul Kak Tirsa. Jadi Peach Store sendiri punya SOP itu. Jadi di dalam itu paling penting sekali yang pertama yang kita perhatikan adalah ketong punya anak-anak Papua, jadi dong harus orang asli Papua dulu. Jadi tidak bisa campur-campur? Tidak bisa, harus. Jadi yang pertama ya ada ketiga kategori orang Papua juga yang kita di Papua Youth Creative Hub atau teman-teman dari awal sudah memang sampaikan bahwa yang pertama adalah mama papa harus Papua, salah satu orang tua Papua, dan yang lahir besar Papua itu juga kita sebut anak-anak Papua. Anak Papua ya? Iya, jadi teman-teman kadang lihat ada hitam, kulit, keriting, lurus yang masuk, ya dong anak Papua begitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri Tong campuran banyak, salah satunya juga saya mungkin dan teman-teman yang lain yang sudah duduk di sini kan, ketong ada yang putih, ada yang hitam, ada yang lurus, ada yang ini, ya itu semua anak Papua yang masuk. Kedua harus mencantumkan logo Peach, itu perlu sekali, dan mereka dengan sendirinya akan kami sebut sebagai binaan. Kenapa? Karena dampak dari bergabung atau nilai plus dari bergabung adalah mereka kita fasilitasi untuk mendapatkan membantu untuk dari packaging tadi, memberikan pelatihan-pelatihan begitu, yang mana kita bekerja sama dengan instansi-instansi atau mitra-mitra terkait dari Papua Youth Creative Hub sendiri. Kemudian ketika ada event-event mereka dilibatkan. Jadi memang kita sebut sebagai binaan karena kita tidak dari sisi juga mungkin akan membantu dari ketika mereka kesusahan dari manapun itu, atau dari segi keuangan atau apapun itu, kita akan siap membantu kayak begitu. Baik, yang ketiga tadi kan baru yang 1, 2, yang ketiga yang ketiga baru 2 ya Kak Tirsa. Oke, karena terlalu banyak Kak Tirsa. Terus yang ketiga paling tidak kalau produknya sifatnya adalah kuliner, itu
kita sudah memberikan informasi sebelum masa expire ya. Untuk teman-teman itu harus diperhatikan sekali. Kenapa itu penting? Karena akan mempengaruhi kami juga di store untuk memanajemen itu secara baik. Kalau kita tidak memperhatikan itu, kita yang rugi ya. Dari store pun mau tidak mau juga harus mempunyai keuntungan atau benefit yang mereka dapat, kayak kita dapat untuk membantu teman-teman yang jaga store, saya sendiri, karena mereka punya uang transport sana kemari juga ya, dari rumah ke store juga harus kita perhatikan, membersihkan, menjaga, merawat tempat ini, itu juga kita akan membayar teman-teman ini juga. Jadi itu harus kita perhatikan baik untuk masa expire-nya. Kemudian kalau untuk pembayarannya sendiri yang seperti tadi saya sebutkan Kak Tirsa itu kita akan bayarkan di akhir bulan di pertanggal 28 uang dari setiap produk yang laku akan kita informasikan ke teman-teman. Wah, kayak berarti begitu. istilahnya kayak memang sudah transparan sekali dan ya yang paling penting itu Kam asli Papua Kak, Kam lahir besar Kak. Sudah dengar tadi Kakak Vita bilang toh, Kam juga termasuk orang Papua. Jadi kalau memang punya produk lokal tapi mungkin butuh brandingan dari Peach Store, kenapa tidak toh gabung supaya nanti ada event-event next. Betul. Kamu orang juga punya usaha UMKM itu maju juga toh. Kira-kira Kakak Vita mau bilang apa buat teman-teman podcast Kosakata yang mungkin lagi berusaha lah ya dalam bidang segi UMKM lokal sendiri. Terus nantinya kalau memang mereka mau mendaftar itu caranya seperti apa? Silakan Kakak. Iya. Saya mau ajak semua teman-teman pelaku UMKM Papua untuk jangan malu-malu untuk datang ke Papua Youth Creative Hub. Gedung ini dia terlihat seperti kantor atau gedung yang memang misterius sekali dan ada pos satpam di depan, jadi mungkin banyak sekali yang tidak mau atau susah atau mungkin malu atau bingung. Saya ajak semua karena ini tempatnya anak asli Papua. Ini dikasih hadiah besar dari Bapak Presiden untuk kita, untuk bagaimana tong bisa melakukan hal-hal positif, tong bisa mengembangkan tong punya potensi dalam diri, terus potensi yang ada di tong alam ini, kemudian melakukan inovasi-inovasi hal-hal yang luar biasa. Jadi jangan malu untuk datang ke Papua Youth Creative Hub, khususnya kalau untuk teman pelaku UMKM datang ke Papua Youth Creative Hub Store untuk taruh kampung produk sudah ada tempat ini, sudah ada pasar. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, teman-teman tuh selalu mengeluh soal pemasaran. Dan sudah ada tempat sekarang, jangan malu-malu untuk datang dan titip kamu barang-barang semua di sini. Kita akan sama-sama mengelola itu secara baik dan teman-teman pun akan kita bantu dari izin-izin dan lain sebagainya yang memang diperlukan teman-teman pelaku UMKM. Kayak begitu. Luar biasa Kakak Vita Faidiban yang sudah membagikan segudang rahasia yang ada di Peach Store seputar dengan produk UMKM. Dan tentunya Kakak Vita kami ucapkan banyak-banyak terima kasih lagi ya Kakak. Mungkin nanti next kita mau bahas apa, Tom bisa undang Kakak lagi dan mungkin berbagi ya rangkaian yang ada di Peach Store seperti apa. Lebih lagi kita mengetahui bagaimana Peach Store ini berkembang juga di tanah Papua dan tentunya juga ini bisa menjadi ladang bagi anak-anak Papua yang mungkin mau join seperti itu ya Kakak. Betul, Kak Tirsa. Dan tentunya juga itu Sobat Kosakata dimanapun kalian berada tetap sehat selalu dan jangan pernah malu-malu ya untuk berusaha bahkan untuk membanggakan tanah Papua. Lihat kamu orang punya usaha UMKM. Untuk itu saya Tirza Banyadane pamit undur diri. Sampai jumpa.